Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1303 Muntah Darah Karena Marah. Ledakan, koma. Kekuatan itu menyapu hingga puluhan ribu mil. Titik cahaya terang muncul di tempat kapak dan cakar naga bertabrakan, dan lingkaran riak yang terlihat dengan mata telanjang menyebar. Hualala, di lautan di bawah, ombak besar naik dan bergulung ke langit. Ini seperti akhir dunia. Ruang itu benar-benar musnah, memperlihatkan ruang yang gelap gulita. Awan di langit seketika menghilang tanpa bekas. Untungnya jarak penonton cukup jauh. Kalau tidak, tidak ada seorang pun di bawah alam yang maha tinggi yang mampu bertahan dari gelombang energi ini. Meski begitu, pemandangan mengerikan tersebut masih membuat banyak orang merinding dan mundur. Tempat di mana kapak raksasa dan cakar naga bertemu mengeluarkan suara mendesis, dan cakar naga terus bergetar. Bang! Pada akhirnya, serangan Luming tidak sebanding dengan kapak raksasa itu dan hancur. Cakar naga meledak dan 9 tubuh naga terlempar ratusan mil jauhnya dengan kekuatan yang kuat. Untungnya, 9 naga terbentuk dari kekuatan garis keturunan Luming. Setelah cakar naga meledak, ia segera mengembun kembali. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Senjata spiritual seorang kaisar memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang seniman bela diri tertinggi. Tatapan Luming agak serius. Senjata spiritual Kaisar Haiyu telah membuat kekuatan tempurnya mencapai tingkat kaisar biasa. Namun, senjata spiritual kaisar yang digunakan oleh tetua berjubah ungu emas jauh lebih kuat. Luming bukan tandingan mereka. Senjata spiritual kaisar terlalu kuat. Luming bukan tandingannya. Dia sudah selesai. Apakah orang seperti itu akan mati di sini hari ini? Petik 2. Banyak orang berteriak ketakutan. Beberapa merasa sombong, sementara yang lain merasa kasihan. Haha, aku tahu itu. Seorang kaisar yang menggunakan senjata spiritual kaisar akan sepenuhnya menekan Luming. Luming, kamu ingin melawanku? Pergi ke neraka. Haiyu tertawa, matanya galak. Sudah berakhir, sudah berakhir. Di kejauhan, badak petir agung terus menggeram. Sebelumnya, ketika Luming menunjukkan kekuatannya dan melukai seorang kaisar dengan parah, badak petir tertinggi mengira dia sedang bermimpi. Itu hanya terjadi sebentar saja. Saat Luming bertarung dengannya, dia harus mengandalkan kuali petir dan hewan peliharaannya untuk mengalahkan dan menekannya. Namun, baru beberapa bulan berlalu dan Luming mampu mengalahkan seorang kaisar dengan kekuatannya sendiri, apalagi dia. Jika Luming ingin membunuhnya, dia mungkin bisa melakukannya dengan sebuah tamparan. Awalnya, dia sudah memutuskan untuk mengikuti Luming dengan patuh di masa depan. Dengan orang yang begitu sombong, dia mungkin bisa mendapatkan keuntungan dari kemalangan ini dengan menjadi Gunung Luming. Namun, ketika dia melihat Luming berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, hatinya tenggelam. Akhir apa, Luming tidak akan kalah. Xian Yanxing menamparkan kepala badak guntur tertinggi dan memarahinya. Dia sangat percaya diri pada Luming. Selain itu, dia tahu bahwa Luming telah mengembangkan kehendak kekacauan yang legendaris. Sampai sekarang, Luming belum menggunakan kehendak kekacauan. Dia tetap tidak akan dikalahkan bahkan setelah ini. Badak guntur tertinggi merasa skeptis. Mati. Penatua berjubah ungu emas memegang kapak perangnya dan mengayunkannya, membelah ruang menjadi dua. Kekuatan dahsyat itu sepenuhnya menyelimuti Luming, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Mari kita lihat seberapa jauh aku bisa melangkah tanpa menggunakan niat kekacauan. Mata Luming bersinar dengan semangat juang yang kuat. Di atas kepalanya, kuali guntur muncul dan berubah menjadi seukuran gunung. Dia bergegas menuju kapak perang dan, pada saat yang sama, menggunakan 9 langkah naga dan menyerang dengan cakar lainnya. Itu juga merupakan perpaduan dari 5 teknik niat seni bela diri. Dentang. Kuali guntur adalah yang pertama terkena. Itu bertabrakan dengan kapak perang dan terlempar. Serangan Luming tiba dan menghantam kapak perang. Di tengah ledakan keras, Luming mundur lagi. Namun, kali ini, dia mundur jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya karena kuali guntur telah mengimbangi sebagian kekuatan kapak perang. Hanya itu yang kamu punya, sekali lagi. Luming mengendalikan kuali petir dan menyerang lagi. Luming tidak menggunakan kehendak kekacauan. Sebaliknya,
Dia menggunakan kuali guntur sebagai pendukung dan terutama menggunakan 5 jenis teknik seni bela diri untuk terlibat dalam pertempuran sengit dengan tetua berjubah ungu emas. Dengan cara ini, meskipun Lu Ming masih berada dalam posisi yang sedikit dirugikan, ini bukanlah pertarungan sepihak dan dia tidak akan berada dalam keadaan cemas. Keduanya bertarung sengit, dan area dalam jarak puluhan ribu mil menjadi medan pertempuran mereka. Di lautan, ombak besar sedang bergelombang. Pulau itu tersapu oleh kekuatan yang menakutkan. Itu meledak dan berubah menjadi abu, menghilang dari laut. Di langit yang jauh, banyak orang berdiri di sana, menatap medan perang dengan mata terbuka lebar. Mereka menahan napas, tidak mau melewatkan satu hal pun. Mata beberapa seniman bela diri agung bahkan bersinar saat mereka menatapnya. Jarang sekali seorang kaisar mengerahkan seluruh kemampuannya dalam pertarungan hidup dan mati, dan hal ini memberi mereka inspirasi. Segera, keduanya bertukar ratusan gerakan. Bagus, 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 haha. Lu Ming melolong panjang dan tertawa terbahak-bahak. Dalam pertempuran ini, selain niat kekacauan, dia tidak menahan diri sama sekali. Dia menggunakan kekuatan penuhnya dan bersenang-senang. Selama periode waktu ini, kemajuannya terlalu cepat dan yayasannya agak tidak stabil. Setelah pertempuran ini, dapat dianggap telah sepenuhnya stabil dan kokoh seperti batu. Pada saat yang sama, selama pertempuran, Lu Ming merasa pemahamannya tentang 5 teknik seni bela diri penciptaan semakin dalam, seolah-olah dia bisa membuat terobosan kapan saja. Terlebih lagi, Lu Ming menggunakannya bersama-sama. Begitu dia berhasil menerobos, kelima jenis teknik seni bela diri akan menerobos dan mencapai tingkat keempat. Kekuatan dari 5 teknik bela diri penciptaan pasti akan meningkat lagi setelah mencapai tingkat keempat. Brengsek, bagaimana mungkin seekor semut di lingkaran besar tingkat dewa spiritual bisa memiliki kehebatan bertarung yang begitu mengejutkan? Petik 2. Semakin banyak mereka bertarung, semakin terkejutlah tetua berjubah ungu emas itu. Orang ini harus dibunuh. Jika tidak, akan ada masalah yang tiada habisnya di masa depan. Aku hanya akan membuang waktuku bersamanya. Sebagai seorang kaisar, yuanku yang sebenarnya pasti lebih kuat dari yuannya, dan aku akan bisa bertahan lebih lama. Tetua berjubah ungu emas merenung. Setelah mengambil keputusan, dia terus menyerang Lu Ming. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar lebih dari selusin gerakan. Tiba-tiba, cakar naga Lu Ming tersapu. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Haha, aku sudah menerobos. Saya telah menembus teknik penciptaan seni bela diri. Lu Ming sangat gembira. Setelah pertempuran sengit, 5 teknik kreasi seni bela diri Lu Ming akhirnya berhasil menembus dan memasuki tingkat keempat. Ledakan. Dalam pertukaran ini, Lu Ming mundur, tetapi tetua berjubah ungu emas juga didorong mundur. Gambaran. Lu Ming berada dalam posisi yang tidak menguntungkan pada awalnya. Sekarang, dengan bantuan kuali guntur, dia setara dengan tetua berjubah ungu emas. Ah, menjijikkan. Tetua berjubah ungu dan emas secara alami merasakan terobosan Lu Ming dalam teknik seni bela diri. Dia meraung di dalam hatinya dan sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Setelah pertempuran sengit, dia tidak hanya tidak membunuh Lu Ming, tetapi dia juga membantu Lu Ming menerobos teknik seni bela dirinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanya merasakan ada nafas yang tersangkut di dadanya, dan sangat tidak nyaman hingga dia ingin mati. Sungguh menyedihkan. Alih-alih membunuh Lu Ming, dia malah membantunya. Haha, aku benar-benar harus berterima kasih. Namun, pertarungan ini harus berakhir di sini. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Lapisan aura berkabut menyebar dari tubuhnya, berubah menjadi warna kekacauan. Kuali petir bergetar sedikit dan menyusut dengan cepat, terbang kembali ke glabella Lu Ming dan menghilang. Pada saat yang sama, tubuh Lu Ming menyusut dan kembali ke bentuk manusianya. Lu Ming menyimpan kuali petir dan kembali ke bentuk manusianya. Dia berjalan menuju sesepuh berjubah ungu emas. Apa yang dia lakukan? Penonton di sekitarnya sedikit terkejut. Bab 1304 membunuh kaisar. Tindakan Lu Ming mengejutkan para penonton. Lu Ming mampu bersaing dengan tetua berjubah ungu dan emas dengan bantuan kuali petir, tapi sekarang, Lu Ming telah menyingkirkan kuali petir dan bahkan membatalkan fusi meridian darah. Dia sedang menuju ke arah tetua berjubah ungu dan emas. Apa yang dia lakukan? Apakah dia mencoba bunuh diri? Banyak orang yang dipenuhi keraguan. Saya tidak peduli apa yang ingin Anda lakukan.
Pergi ke neraka. Tetua berjubah ungu emas itu meraung di dalam hatinya. Dia memegang kapak raksasa dengan kedua tangannya dan menuangkan yuan aslinya ke dalamnya. Pada saat yang sama, dia mengendalikan domainnya dan mengaktifkan kekuatan domain di dalam kapak raksasa, mendorong kekuatannya hingga ekstrim. Bas! Kapak besar, lebih besar dari gunung, menimpa Luming. Ekspresi Luming tenang saat menghadapi kapak. Dia tidak berniat menggunakan kuali petir untuk melawan. Penindasan penjara. Luming mengepalkan tinjunya dan otot-otot di tubuhnya menggeliat. Udara kekacauan merasuki tubuhnya, terutama di tinjunya, tempat udara kekacauan paling padat. Kekacauan akan terjadi. Luming akhirnya menggunakan kehendak kekacauan. Luming menggunakan esensi vitalnya, 9 aliran energi naga, dan kekuatan garis keturunan ketiganya sebagai dasar untuk menggunakan teknik surga penekan penjara. Dengan dukungan konsep chaos, dia melayangkan pukulan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tinju Luming sepertinya bergerak perlahan, tetapi kenyataannya, tinju itu terbang menuju tetua berjubah ungu emas dengan kecepatan yang sangat cepat. Apa yang ingin dilakukan Luming? Dia menggunakan tubuhnya untuk melawan senjata spiritual kaisar. Gila, dia gila. Dia mencari kematian. Petik 2. Putra surga yang sombong telah jatuh. Tindakan Luming menimbulkan keributan. Luming telah meninggalkan kuali petir dan menghilangkan fusi darah. Pada akhirnya, dia benar-benar menggunakan tubuhnya untuk melawan senjata spiritual kaisar. Jika dia tidak gila, lalu apa? Tidak ada yang tahu mengapa Luming melakukan hal seperti itu. Haha, aku tidak peduli kegilaan apa yang akan kamu alami. Pergi ke neraka. Mata Hayu dipenuhi kegembiraan. Wajahnya galak, tapi hatinya tertawa. Di seluruh tempat, hanya satu orang, bukan, hanya satu kura-kura, yang mengetahui triknya, dan itu adalah Dandan. Kalau begitu, itulah kekacauan yang akan terjadi. Kapan Luming menguasai kehendak kekacauan? Mulut Dandan ternganga dan lidah terikat, sepasang mata kura-kura terbuka lebar, penuh rasa tidak percaya. Ledakan. Di bawah pengawasan semua orang, tinju Luming bertabrakan dengan kapak perang senjata spiritual kaisar. Semua orang mengira Luming akan dihancurkan seperti rumput liar kering dan kayu busuk, dia akan terluka parah oleh kapak, atau bahkan dibunuh. Namun, adegan tersebut tidak muncul. Sebaliknya, itu adalah pemandangan yang sulit dipercaya. Tinju dan kapak perang bertabrakan. Kapak tempur itu benar-benar mengeluarkan suara gemuruh yang keras dan terus bergetar. Pada saat ini, tetua berjubah ungu emas sepertinya menderita pukulan yang mengerikan. Lengan dan bahkan tubuhnya gemetar karena kapak raksasa. Kemudian, wajahnya menjadi pucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Bas! Kapak raksasa itu bergetar. Orang tua berjubah ungu emas tidak bisa lagi memegang kapak raksasa itu. Kapak raksasa itu lepas dari tangannya dan terbang ke langit. Ada keheningan total antara langit dan bumi. Semua orang tercengang. Mata mereka terbuka lebar, dan mulut mereka ternganga. Seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan mereka, dan mereka tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Kekacauan akan terjadi. Ini benar-benar kekacauan yang akan terjadi. Hanya Dandan yang bergumam pada dirinya sendiri. Kicau. Gelembung tidak berbahaya. Dia mengedipkan mata polosnya dan sepertinya bersorak untuk Luming. Orang ini, Xian Yanxing berkata dengan lembut. Meskipun dia tahu bahwa Luming telah berhasil mengembangkan konsep kekacauan, dia masih terkejut dengan kekuatannya. Adapun badak guntur tertinggi, dia benar-benar ketakutan. Kekuatan niat chaos sungguh mengejutkan. Bibir Luming membentuk senyuman. Dikatakan bahwa langit dan bumi berevolusi dari kekacauan. Ada kekacauan ki di langit dan bumi, yang merupakan harta paling orisinal dan paling berharga. Dikatakan bahwa gumpalan ki yang kacau dapat meruntuhkan langit dan menghancurkan gunung. Kekacauan juga akan memiliki karakteristik kekacauan ki. Itu sangat berat dan kuat. Dikombinasikan dengan keterampilan surga yang menekan penjara, mereka saling melengkapi dengan baik. Dengan sebuah pukulan, dia membuat kapak raksasa milik tetua itu terbang dan melukainya. Membunuh. Mati. Luming berteriak. Dia melangkah maju, dikelilingi oleh kekacauan, dan meninju lagi. Ledakan. Langit mulai runtuh kemanapun tinju Luming lewat, seolah-olah sebuah lubang hitam muncul di langit. Niat kekacauan menyebar dan sepenuhnya terkunci pada sesepuh berbaju ungu dan emas. Ekspresi tetua berjubah ungu emas berubah saat dia meraung dan meninju dengan seluruh kekuatannya, berharap untuk memblokirnya.
Ledakan. Saat kedua tinju bertemu, wilayah kekuasaan tetua berjubah ungu dan emas itu hancur di bawah tekanan yang menakutkan. Kemudian, ia menembus kekuatan tinju tetua berjubah ungu emas dan mendarat di tinjunya. Kaca. Suara patah tulang terdengar. Meskipun tetua berjubah ungu emas telah mengembangkan tubuh roh, itu tidak ada gunanya. Telapak tangannya berubah bentuk, dan seluruh lengannya terpelintir. Lelaki tua berjubah ungu emas itu berteriak ketika dia dikirim terbang ratusan mil jauhnya. Wajahnya pucat dan dia memuntahkan darah. Namun, lelaki tua berjubah ungu emas itu tidak berani tinggal. Dia berbalik dan berlari. Teknik elemen angin. Lu Ming menggunakan teknik elemen angin dan sosoknya seperti hantu. Dalam sekejap, dia mendekati tetua berjubah ungu emas dengan kecepatan ekstrim. Dari jarak 100 mil, dia melayangkan pukulan. Saat kekuatan tinju menekan ke depan, ruang dalam jarak beberapa ratus mil di depan Lu Ming hancur. Kekuatan tinju yang menakutkan melonjak ke arah tetua berjubah ungu emas seperti banjir yang mengamuk. Ini adalah penindasan terhadap kekuasaan. Itu sederhana dan langsung, tetapi tidak ada cara untuk menghindar. Orang tua berjubah ungu emas hanya bisa melakukan serangan balik dengan sekuat tenaga. Namun, dia telah kehilangan senjata spiritual kaisarnya. Bahkan jika Lu Ming tidak menggunakan kehendak kekacauan, dia masih bisa menekannya. Dia sama sekali bukan tandingan Lu Ming. Kekuatan tinju itu hancur, dan lelaki tua berjubah ungu dan emas itu berguling-guling di udara seperti anak ayam kecil. Tubuhnya mengeluarkan suara berderak, dan darah muncrat dari mulutnya. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Sebuah suara yang dalam keluar dari mulut Lu Ming. Dia menggunakan teknik elemen angin dan muncul di depan tetua berjubah ungu emas dalam sekejap. Dia memegang kekosongan di tangannya dan konsep kekacauan diringkas menjadi tombak panjang. Tombak panjang itu bagaikan kilat saat menusuk ke arah dantian si tua. Tidak, selamatkan hidupku. Tetua berjubah ungu emas meraung, tapi Lu Ming tidak tergerak sama sekali. Dia menusukkan tombak panjangnya ke bawah. Puff! Tombak yang dipadatkan oleh kehendak kekacauan itu sangat tajam. Ia dengan mudah menembus tubuh spiritual lawan dan menembus dantian, menembus dewa spiritual lawan. Kekuatan tombaknya meledak, dan tetua berjubah ungu emas mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Namun, setelah hanya menarik nafas, tidak ada suara lagi, dan kekuatan hidupnya menghilang. Orang tua berjubah ungu emas, kaisar suatu generasi, telah mati. Surga. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka sudah merasa mati rasa dan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Mustahil. Hai Yu meraung. Matanya merah dan dia tidak percaya. Sekarang giliranmu. Lu Ming memusatkan perhatian pada Hai Yu. Dia bergerak dan menuju ke arahnya. Tidak. Tubuh Hai Yu menjadi dingin dan dia lari seperti orang gila. Namun, bahkan kaisar pun tidak dapat lepas dari tangan Lu Ming. Selain itu, teknik elemen angin Lu Ming memiliki kecepatan yang ekstrim. Dia menyusul Hai Yu dalam sekejap dan melayangkan pukulan. Kekacauan akan menekan Hai Yu. Hai Yu menjerit kesakitan. Tubuhnya terkoyak dan dewa rohaninya meledak. Makhluk tertinggi seperti Hai Yu, yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat 9, bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Lu Ming. Bab 1305 Esensi Darah Seorang Kaisar. Terengah-engah terdengar di tempat kejadian. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu hanya bereaksi sekarang. Semua orang memandang Lu Ming dengan kaget. Kaisar telah dibunuh oleh Lu Ming. Hasil ini di luar dugaan semua orang dan terlalu mengejutkan. Dia adalah seorang kaisar. Dalam sejarah, ada juga orang-orang jenius yang tiada taranya yang bisa melompati level untuk bertarung. Tidak jarang melihat seseorang di alam maha tinggi melompati levelnya untuk melawan seorang kaisar. Namun, itu hanyalah pertempuran besar. Itu hanya perlawanan, bukan penindasan. Hanya ada sedikit supremes yang bisa menekan kaisar. Belum lagi membunuh seorang kaisar. Bahkan jika seorang kaisar tidak bisa mengalahkannya, mereka masih memiliki peluang bagus untuk melarikan diri. Selain itu, seniman bela diri tertinggi mengolah tubuh roh dan memiliki vitalitas yang sangat kuat, membuat mereka sangat sulit untuk dibunuh. Hanya ada beberapa kasus supremes yang membunuh kaisar di benua reruntuhan surgawi sejak zaman kuno. Namun, tingkat kultivasi Lu Ming hanya berada di lingkaran besar alam dewa spiritual. Lingkaran besar alam dewa spiritual bisa membunuh seorang kaisar.
Contoh seperti itu belum pernah terjadi di kelompok benua reruntuhan surgawi. Tidak ada catatan tentang hal itu dan tidak pernah terdengar sebelumnya. Lu Ming telah menciptakan sejarah. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Lu Ming, dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Siapa di antara kalian yang masih ingin menghentikanku? Mata Lu Ming bersinar seperti kilat saat dia mengamati sekeliling. Semua pembangkit tenaga listrik, termasuk yang maha tinggi, segera menundukkan kepala setelah menatap mata Lu Ming. Mereka tidak berani menatap matanya. Pembangkit tenaga listrik yang memasuki kota kuno bawah air tahu bahwa Lu Ming telah memperoleh metode budidaya tubuh roh murni, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengatakan apapun. Lelucon yang luar biasa, Lu Ming bahkan telah membunuh seorang kaisar. Siapapun yang angkat bicara akan mendekati kematian. Kalau begitu, Lei Si, ayo pergi. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming menyimpan mayat sesepuh berjubah ungu emas ke dalam diagram gunung dan sungai, lalu kembali ke belakang petir badak tertinggi. Bas! Badak petir tertinggi mengeluarkan raungan gembira, dan kilat menyambar di sekujur tubuhnya. Dia merentangkan keempat kakinya dan berlari menuju laut. Dia sangat bersemangat. Sekarang, dia sangat mengagumi Lu Ming. Dia tidak berpikir dua kali. Dia sudah memutuskan untuk mengikuti Lu Ming selama sisa hidupnya. Bahkan jika Lu Ming mengusirnya, dia akan mengikuti Lu Ming tanpa malu-malu. Lingkaran besar alam dewa spiritual mampu membunuh seorang kaisar. Jenius seperti itu belum pernah muncul dalam sejarah. Di masa depan, menjadi kaisar adalah suatu hal yang pasti. Bahkan akan mudah baginya untuk mendominasi kelompok benua reruntuhan surgawi dan menjadi ahli terkuat. Dia bahkan bisa menimbulkan gelombang di benua Yuan dan menjadi orang penting. Badak guntur tertinggi akan menjadi idiot jika dia tidak mengikuti seorang jenius dengan prospek tak terbatas. Selama dia tetap berada di sisi Lu Ming dengan patuh, dia pasti akan mendapat manfaat dari kebangkitan Lu Ming di masa depan. Awalnya, dia tidak punya harapan untuk menerobos ke alam kaisar, tapi sekarang, secercah harapan muncul di hatinya. Buk buk buk. Badak guntur tertinggi berlari sekuat tenaga, tubuhnya berderak karena petir. Dia melesat di udara seperti sambaran petir, menembus lautan dan menuju lebih dalam ke lautan. Lu Ming dan Xian Yanxing duduk bersila di belakang Thunder Rhino Supreme, kokoh seperti gunung. Lu Ming, kamu telah mengembangkan keinginan kekacauan. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Aku tahu, di kota kuno di laut dalam, Anda menghilang lebih dari 10 napas. Pada saat itu, tanda kekacauan primordial muncul. Apakah Anda dibawa ke Chaos Hall dengan token primordial Chaos? Petik 2. Dandan melompat ke bahu Lu Ming dan menggumamkan banyak pertanyaan. Dandan layak menjadi eksistensi setingkat monster tua. Dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, jadi dia langsung menebak situasi umumnya. Benar, kamu tidak salah menebak. Lu Ming mengangguk. Mengesankan, Lu Ming. Aku benar tentangmu. Sepertinya kamu sudah mendapatkan warisan dari orang itu, kekacauan. Kata Dandan. Dandan, kamu tahu kekacauan Tirk? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku tahu. Orang itu sangat kuat. Dia berada di level yang sama denganku. Dandan meletakkan cakarnya di belakang punggungnya dan berkata dengan bangga. Kamu bisa terus membual. Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Dia telah belajar dari Earth One bahwa Chaos Tirk adalah salah satu eksistensi puncak di dunia dan hanya sedikit yang bisa menandinginya. Bahkan Aula Master dari Aula Spiritual Ruang dan Waktu, Tikus Roh Ruang dan Waktu, sedikit lebih rendah daripada Chaos Tirk. Dandan dan Tikus Roh Ruang Waktu sama-sama terkenal. Mereka adalah salah satu dari 10 monster perang teratas. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kekacauan Tirk? Siapa yang membual? Aku adalah kepala dari 10 Battle Beast teratas, eksistensi puncak di dunia. Diremehkan oleh Lu Ming sekali lagi, Dandan berteriak dengan tidak senang. Lu Ming tersenyum dan tidak berdebat lebih jauh dengan Dandan. Dengan lambaian tangannya, tumpukan mayat muncul di punggung petir badak Supreme. Itu adalah tubuh makhluk tertinggi yang telah dibunuh Lu Ming dan sesepuh berjubah ungu emas. Lu Ming, bagaimana kalau kamu menyerahkan mayat-mayat ini padaku? Ini adalah tonik langka yang dapat membantu tuan ini memulihkan sebagian kekuatannya. Dandan memandangi mayat-mayat itu, terutama jenazah kaisar, dan hampir ngiler. Untukmu, saya menggunakan esensi darah. Aku bisa memberimu sisanya. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri.
Garis keturunan prasasti penekan penjara hanya berada pada tingkat dewa tingkat 8. Dibutuhkan esensi darah untuk naik level. Sedangkan sisanya, tidak banyak berguna bagi Luming. Tingkat kultivasi Luming saat ini berada pada lingkaran besar tahap dewa spiritual. Langkah selanjutnya adalah memahami tahap embryonic domain tersebut dan melangkah ke tahap tertinggi. Langkah ini tidak dapat ditingkatkan dengan melahap 9 garis keturunan naga. Itu harus dipahami sendiri. Faktanya, budidayanya di masa depan tidak dapat ditingkatkan dengan melahap. Pemahaman adalah yang paling penting. Oleh karena itu, selain esensi darah, darah kaisar tertinggi, energi esensi vital, dan sebagainya tidak berguna bagi Luming. Dia mungkin juga memberikannya pada Dandan. Kemudian, Luming mengeluarkan beberapa botol giok dan mengarahkannya dengan esensi vitalnya. Esensi darah dari mayat makhluk tertinggi terbang keluar dan masuk ke dalam botol giok. Ada total 7 seniman bela diri tertinggi. Setiap seniman bela diri agung memiliki 9 tetes sari darah, yang disimpan dalam botol giok yang berbeda. Terakhir, itu adalah sari darah lelaki tua berjubah ungu emas. Sebagai seorang kaisar, esensi darah tetua itu seperti mutiara berwarna darah, penuh dengan energi yang tak ada habisnya. Saat terbang, tekanan imperial yang luas dan tak terbatas terpancar. Ini adalah kesalahan Luming. Jika itu adalah seniman bela diri biasa di bawah alam dewa spiritual, mereka akan terguncang sampai mati oleh tekanan kekaisaran semacam ini. Prajurit alam dewa spiritual biasa akan terluka parah. Hanya mereka yang berada pada tingkat dewa spiritual tingkat lanjut ke atas yang dapat mendekat dan mengumpulkan esensi darah kaisar. Luming menggunakan botol giok untuk menyimpan sari darah kaisar. Adapun cincin penyimpanan mereka, Luming tentu saja tidak melepaskannya. Dia sudah menyimpannya. Dandan, kamu dapat memilikinya, kata Luming. Hahaha. Dandan tertawa dan membuka mulutnya. Mayat seniman bela diri dan kaisar tertinggi semuanya tersedot ke dalam mulutnya dan menghilang. Aku akan menyimpannya dan mencernanya perlahan. Dandan menyeringai, matanya menyipit. Kemudian, mata Dandan mulai mengamati laut lagi. Harta karun di lautan 10 kali lebih banyak dibandingkan di darat. Ada harta langka yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak boleh melewatkan perjalanan ini. Gumam Dandan. Kicau. Gelembung berseru sebagai tanggapan terhadap Dandan. Haha bagus. Kami akan bekerja sama untuk mendapatkan lebih banyak harta karun. Dandan menyeringai dan menarik Gelembung ke samping untuk berdiskusi. Bab 1306 Prasasti Penekan Penjara Maju. Luming tidak peduli dengan Dandan dan Gelembung. Sebuah kartu giok muncul di tangannya dan dia menyerahkannya kepada Xian Yanxing. Xiao Xing, ini adalah metode kultivasi untuk tubuh roh murni. Ambillah dan pelajarilah. Metode budidaya tubuh roh murni. Apakah memang ada teknik rahasia di dunia ini? Mata Xian Yanxing dipenuhi rasa ingin tahu. Dia mengambil tablet jade dan melihatnya dengan cermat. Setelah beberapa saat, Xian Yanxing tercengang. Menakjubkan, ini sungguh menakjubkan. Jika saya dapat mengembangkan tubuh roh yang murni, akan lebih mudah bagi saya untuk menerobos ke alam kaisar di masa depan. Xian Yanxing menghela nafas. King kecil, kita harus segera kembali ke benua hutan belantara surgawi. Kami akan memerlukan waktu. Gunakan waktu ini untuk memahaminya, kata Luming. Oke. Xian Yanxing mengangguk, lalu memasuki diagram gunung dan sungai dan mulai memahami tubuh roh yang murni. Adapun Luming, dia terus duduk bersila di belakang Thunder Rhino Supreme. Dia mengeluarkan botol giok, dan 9 garis keturunan naganya muncul. Dia membuka mulutnya dan menghisap, menelan 9 tetes esensi darah tertinggi di dalam botol giok dan mulai memurnikannya. Luming berencana bepergian sendiri. Namun, dia butuh waktu sekarang. Memurnikan esensi darah, mengolah tubuh roh murni, dan memahami 5 teknik bela diri niat semuanya membutuhkan waktu. Menurut kitab suci Chaos, seseorang dapat mengembangkan teknik bela diri Chaos Will, segel Chaos Sky Turning, hanya jika 5 teknik bela diri penciptaan, termasuk teknik ion bumi, dikembangkan hingga tingkatan tertinggi. Itu adalah teknik bela diri dari konsep kekacauan. Kekuatannya sangat mengerikan. Tentu saja, Luming sangat menantikannya. Oleh karena itu, dia sebaiknya meminta badak guntur tertinggi untuk bergegas agar Luming dapat menghemat waktu dan mengembangkan berbagai teknik seni bela diri dan teknik rahasia.
9 naga menelan 9 tetes esensi darah tertinggi dan mulai memurnikannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan kultivasi Luming saat ini, memurnikan 9 tetes esensi darah tertinggi pada saat yang sama bukanlah masalah sama sekali. Terlebih lagi, kecepatan pemurniannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Hanya dalam beberapa jam, 9 tetes esensi darah tertinggi telah dimurnikan sepenuhnya. 8 cakra emas dari garis keturunan prasasti penekan penjara berkilauan, tetapi belum berkembang. Luming mengeluarkan 9 tetes esensi darah yang maha tinggi dan mulai memurnikan. Begitu saja, Luming fokus pada pemurnian esensi darah. Setelah menyempurnakan satu esensi darah maha tinggi, dia mengeluarkan esensi darah lainnya. Setelah lebih dari sehari, Luming telah memurnikan esensi darah dari 6 yang tertinggi. Garis keturunan prasasti penekan penjara masih belum berkembang, tetapi Luming merasa itu akan segera terjadi. Dia mengeluarkan esensi darah dari seniman bela diri tertinggi ketujuh. 9 naga membuka mulut mereka, dan 9 tetes esensi darah mengalir ke mulut mereka. Kekuatan agung dari esensi darah terus-menerus diubah menjadi kekuatan garis keturunan dan diintegrasikan ke dalam garis keturunan prasasti penekan penjara. Bas! Setelah beberapa saat, garis keturunan dari prasasti penekan penjara bergetar. Cakra baru muncul di atas 8 cakra emas asli. Siklus meridian ke-9-nya, garis keturunan prasasti penekan penjara, akhirnya naik ke tingkat Dewa 9. Garis keturunan dari prasasti penekan penjara memancarkan cahaya terang. Luming merasa bahwa aura yang dipancarkan oleh garis keturunan prasasti penekan penjara telah sepenuhnya melampaui garis keturunan 9 naga. Tampaknya asal mula prasasti penekan penjara ini sangat mengejutkan. Itu bahkan lebih kuat dari 9 naga. Luming merenung dalam hatinya. Luming merasa jika dia melakukan fusi darah dan berubah menjadi prasasti penekan penjara, kekuatannya akan lebih kuat dari 9 naga. Bentuk asli dari prasasti penekan penjara pasti merupakan harta karun yang melampaui imajinasi. Sayang sekali saya hanya punya satu bagian. Jika saya bisa mendapatkan semuanya, seberapa kuatkah itu? Petik 2. Mata Luming bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala dan dipenuhi dengan antisipasi. Karena dia telah menemukan pecahan prasasti penjaga penjara, itu berarti pecahan lainnya masih ada di dunia ini dan ada peluang untuk menemukannya. Tidak lama kemudian, energi esensi darah telah dimurnikan sepenuhnya. Luming menyimpan meridian darahnya. Baiklah, garis keturunanku telah mencapai peringkat ke-9 dari tingkat dewa, yang merupakan tingkat tertinggi. Sekarang, saatnya memahami tubuh roh yang murni. Celepuk, celepuk. Pada saat ini, dua sosok terbang keluar dari laut di bawah dan mendarat di tubuh badak guntur tertinggi. Itu adalah Dandan dan Gelembung. Pada saat ini, mereka berdua masing-masing memegang ramuan spiritual dan menggerogotinya. Obat roh tingkat 9, ginseng roh air. Tatapan Luming berkedip. Obat spiritual yang dimakan Dandan dan Pau-Pau adalah obat spiritual LV 9 atas, ginseng roh air. Sejak sehari yang lalu, kedua orang ini sesekali menyelam ke laut untuk mencari kekayaan alam. Mereka bersenang-senang saat makan. Bagaimanapun, Gelembung telah memahami maksud ruang waktu, jadi dia tidak takut kehilangan dia. Tidak peduli seberapa cepat dia berlari, Gelembung masih mampu mengimbanginya. Dalam waktu singkat, ramuan roh tingkat 9, ginseng roh air, telah habis oleh mereka berdua. Tubuh mereka memancarkan aura ramuan roh yang kuat. Jelas sekali, ada banyak ramuan roh lain di perut mereka selain ginseng roh air. Kekayaan alam yang ada di lautan memang tak ada bandingannya dengan yang ada di darat. Jumlahnya lebih dari 10 kali lipat. Di darat, prajurit manusia menambang, tetapi di lautan, jumlah prajurit manusia lebih sedikit. Paling banyak, beberapa binatang iblis di lautan akan melahap mereka, tetapi ada juga banyak yang tersisa. Kedua pria itu makan dengan gembira. Anak kecil, kita akan melanjutkannya nanti. Dandan memicingkan matanya ke arah Gelembung. Kicau. Gelembung mengangguk berulang kali. Bahkan gelembung yang dia hembuskan memiliki aura ramuan roh yang kaya. Kedua orang ini, Luming tersenyum, lalu memasuki diagram gunung dan sungai. Hanya diagram gunung dan sungai yang tersisa di belakang Thunder Rhino Supreme. Setelah memasuki diagram gunung dan sungai, Luming pergi ke sisi Xian Yanxing. Xian Yanxing mengakhiri kultivasinya setelah merasakan aura Luming. King kecil, bagaimana pemahamanmu? Luming bertanya.
Tidak apa-apa. Namun, mudah untuk dipahami, namun tidak mudah untuk dikembangkan. Bahkan lebih sulit lagi untuk menguasainya sepenuhnya. Kata Xian Yanxing. Memang, Lu Ming mengangguk. Dia sudah menghafal metode budidaya tubuh roh murni. Seperti yang dikatakan Xian Yanxing, tidak mudah untuk berhasil mengolahnya. Mengolah tubuh roh yang murni membutuhkan batu permata mentah dalam jumlah besar sebagai fondasi karena memerlukan energi yang sangat besar. Dengan sejumlah besar energi sebagai fondasinya, hal ini dapat memungkinkan tubuh berevolusi dan melampaui tubuh fana, memiliki bagian dari kekuatan tubuh roh. Proses ini tidak dapat dicapai dalam semalam. Untuk itu diperlukan seseorang untuk bergerak maju selangkah demi selangkah dan berjuang dengan mantap. Mereka berdua terus belajar. 3 hari kemudian, Lu Ming melambaikan tangannya dan setumpuk besar batu permata mentah muncul di sampingnya. Lu Ming duduk bersila dan mengedarkan teknik budidaya tubuh roh murni. Orang bisa melihat garis-garis aneh muncul di tubuhnya. Ada total 108 garis yang terlihat seperti meridian. Ini adalah jalur khusus tubuh roh murni. Bang bang bang. Dengan goyangan inti esensialnya, tumpukan besar batu permata mentah hancur dan berubah menjadi ki asli yang bergulir. Lu Ming membuka mulutnya dan menghirup ki asli yang bergulir. Dia mulai melunakkan tubuhnya sesuai dengan metode penanaman tubuh roh murni. Ki asli dari setidaknya 100.000 batu permata mentah ditelan oleh Lu Ming. Itu meresap ke dalam tubuh fisik Lu Ming mengikuti metode penanaman tubuh roh murni. Tubuh fisik Lu Ming telah mencapai puncak kelas 9 dan telah mencapai batas tubuh fisiknya. Namun, pada saat ini, ia mulai menembus batas kemampuannya dan mencapai evolusi. Ini karena batas tubuh fisik kelas 9 yang lengkap adalah batas tubuh fana. Sekarang, tubuh fana telah berevolusi menjadi tubuh roh. Saat ki asli meresap dan diserap, tubuh Lu Ming mulai berubah. Beberapa jam kemudian, ki asli dari 100.000 batu permata mentah telah dimurnikan sepenuhnya. Lu Ming menelan 100.000 batu permata mentah lainnya. Begitu saja, Lu Ming melahap total 1 juta batu permata mentah. Saat ini, Lu Ming akhirnya berhenti. Bab 1307 Kekuatan Tubuh Roh yang Murni. Lu Ming menghela napas panjang dan membuka matanya. Pilih pala. Tubuhnya bergerak sedikit, dan terdengar suara seperti kacang digoreng. Kulitnya ditutupi lapisan tanah yang tebal, yang semuanya merupakan kotoran. Kekuatan yang sangat kuat. Lu Ming merasakan tubuhnya dan menyadari bahwa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Itu adalah kekuatan fisik murni dan bukan kekuatan esensi vital. Terlebih lagi, Lu Ming bisa merasakan tubuhnya penuh dengan ki dan darah. Dengan satu pikiran, ki dan darahnya akan keluar dari tubuhnya dan terbakar seperti tungku, penuh vitalitas yang kuat. Lu Ming, bagaimana kabarnya? Xian Yanxing bertanya sambil mengedipkan matanya yang besar. Sekitar 10%, kata Lu Ming. Tubuh roh yang murni tidak dapat dicapai dalam semalam. Seseorang harus mengambil langkah demi langkah dan perlahan-lahan mengembangkannya menuju kesempurnaan. Sekarang, Lu Ming dapat dianggap telah mengembangkan tahap awal tubuh roh murni. Dia sudah selesai sekitar 10%. King kecil, kamu berikutnya. Aku akan membantumu menjaga. Kata Lu Ming. Baiklah. Xian Yanxing mengangguk. Dia mulai mengembangkan tubuh roh yang murni, 108 jalur muncul di tubuhnya. Proses kultivasinya mirip dengan Lu Ming. Dia menyerap energi asal dari batu asal dan mengeraskan tubuhnya. Beberapa hari kemudian, Xian Yanxing menyelesaikan kultivasinya. Seperti Lu Ming, dia juga telah mencapai 10%. Ayo, kita keluar dan membersihkan diri. Kata Lu Ming. Tubuhnya tertutup lapisan tanah dan sungguh tidak nyaman. Keduanya meninggalkan diagram gunung dan sungai dan melompat ke laut untuk mandi. Ledakan. Di laut, Lu Ming melayangkan pukulan. Pukulan ini tidak menggunakan yuan yang sebenarnya, dia juga tidak menggunakan kekuatan garis keturunannya. Itu murni kekuatan fisik. Di laut, seolah-olah seekor binatang raksasa purba sedang mengamuk. Di depan kepalan tangan Lu Ming, air laut tiba-tiba meledak. Kekuatan tinju yang kuat menciptakan jalur sepanjang 100 mil di laut. Kekuatan yang sangat kuat. Lu Ming diam-diam terkejut. Lu Ming merasa bahwa kekuatan fisik murni dari pukulan ini dapat membunuh ahli dewa spiritual tingkat 8 atau bahkan 9. Ini hanyalah tubuh roh murni dengan kematangan 10%. Jika dikembangkan hingga kesempurnaan 100%, kekuatannya akan sangat menakutkan.
Pada saat itu, akan mudah untuk membunuh seniman bela diri tertinggi dengan satu pukulan. Tentu saja, semakin tinggi tingkat pencapaiannya, semakin sulit untuk mengembangkannya. Ledakan. Tak jauh dari Lu Ming, Xian Yanxing juga melambaikan telapak tangannya, mengaduk air laut hingga membentuk gelombang setinggi 1000 meter. Seperti yang diharapkan dari tubuh roh yang murni. Lu Ming tersenyum. Dengan tubuh fisik yang lebih kuat, kemampuan bertarung Lu Ming secara alami juga akan lebih kuat. Tubuh roh yang murni, itu belum menjadi tubuh roh yang sebenarnya. Memang tidak sehebat tubuh roh sejati, tapi kekuatannya sudah sangat mengejutkan. Tidak heran Kaisar begitu berkuasa. Lu Ming menghela nafas. Setelah mandi, keduanya kembali ke belakang Supreme Thunder Rhino. Thunder Rhino Supreme melanjutkan perjalanannya, sementara Lu Ming dan Xian Yanxing melanjutkan kultivasi mereka. Xian Yanxing memasuki diagram gunung dan sungai dan fokus pada pengembangan tubuh rohnya yang murni. Adapun Lu Ming, dia akan mengolah tubuh roh murninya untuk jangka waktu tertentu setiap hari. Ia juga akan meluangkan waktu untuk mengembangkan 5 jenis teknik penciptaan seni bela diri. Seiring berjalannya waktu, berbagai aspek Lu Ming perlahan membaik. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Dengan kecepatan tertinggi dari badak petir, dibutuhkan setidaknya 4 bulan untuk terbang dari benua reruntuhan surgawi ke benua hutan belantara surgawi. Baru 20 hari berlalu, jadi jarak yang harus ditempuh masih panjang. Dandan dan gelembung-gelembung akan mengalir ke kedalaman lautan dari waktu ke waktu untuk mencari kekayaan alam. Selama jangka waktu ini, mulut mereka tidak diam sama sekali. Mereka telah menelan ramuan roh yang tak terhitung jumlahnya dan seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan aroma obat yang kuat. Dalam setengah bulan, tubuh roh murni Lu Ming telah mencapai 30%. Hanya dengan tubuh fisiknya, bahkan ahli tahap dewa spiritual lingkaran besar pun akan terluka hanya dengan satu pukulan. Pada saat ini, Lu Ming untuk sementara berhenti berkultivasi. Kultivasi saya saat ini berada pada lingkaran besar tahap dewa spiritual, dan landasan saya kokoh. Saya dapat mencoba menerobos ke tingkat tertinggi. Namun, untuk menerobos ke tingkat tertinggi, saya perlu memahami domain embrionik. Untuk memahami domain embrionik, saya perlu menyebarkan tanda niat dan mengintegrasikannya ke dalam dewa spiritual. Saya masih tidak tahu. Mari kita lihat apakah pil pemantapan domain dapat membantu saya. Lu Ming mendapat ide dan botol giok muncul di tangannya. Itu adalah pil pemantapan domain yang dia peroleh ketika dia berpartisipasi dalam pemilihan murid sekte besar di benua Yuanlu. Seorang seniman bela diri di lingkaran besar tahap Dewa Roh akan dapat meningkatkan peluang mereka untuk membentuk domain prototipe jika mereka mengonsumsi pil pemantapan domain, sehingga memungkinkan mereka untuk melangkah ke tahap makhluk tertinggi. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming menelan pil domain pemadatan dan mulai memperbaikinya. 2 hari kemudian, Lu Ming membuka matanya, ekspresi kecewa di wajahnya. Percuma saja, itu sama sekali tidak berguna. Lu Ming mengerutkan alisnya erat-erat. Dia telah menyempurnakan pil pemantapan domain, tapi itu sama sekali tidak berguna. Awalnya, pil pemantapan domain dapat membantu Lu Ming membuka konsep rune dan mengintegrasikannya ke dalam dewa spiritual untuk membentuk bentuk embrio dari domain tersebut. Namun, ketika Lu Ming menyempurnakan seluruh pil konsolidasi domain sebelumnya, rune niat tidak bergerak sama sekali. Dikatakan bahwa semakin kuat niatnya, semakin sulit untuk membentuk sebuah domain. Sepertinya itu benar. Lu Ming menghela nafas. Dia tahu itu karena konsep kekacauan terlalu kuat. Satu pil pemantapan domain tidak banyak berpengaruh. Puluhan atau bahkan ratusan kali lebih sulit bagi Lu Ming untuk menyempurnakan bentuk embrio domain chaos dibandingkan konsep lainnya. Ayo pelan-pelan. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia menyerah pada gagasan untuk menerobos ke tingkat yang maha tinggi untuk saat ini dan fokus pada pengembangan tubuh roh murni dan teknik penciptaan seni bela diri. Waktu berlalu hari demi hari. 2 bulan telah berlalu sejak Lu Ming melaut. Setelah 2 bulan bekerja keras, dia telah mencapai puncak level keempat. Tentu saja akan lebih sulit baginya untuk menembus level keempat. Dia adalah tubuh roh yang murni, dan dia telah berkultivasi hingga 40%, hampir mencapai 50%. Kemampuan Lu Ming juga terus meningkat. Tubuh roh murni Xian Yanxing hampir sama dengan tubuh Lu Ming. Hampir 50%. Perlu disebutkan bahwa kultivasi Xian Yanxing juga meningkat karena terobosan berkelanjutan dari tubuh roh murninya.
Dia memasuki lingkaran besar alam dewa roh dalam sekali jalan. Kultivasinya telah mencapai puncak alam dewa spiritual tingkat ke-9 setelah berada di Istana Kekacauan Utama selama lebih dari 3 tahun. Sekarang dia telah mengembangkan tubuh roh yang murni, sangatlah wajar baginya untuk memasuki lingkaran besar alam dewa spiritual. Pada hari ini, Lu Ming sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba merasakan gerakan di luar. Tubuhnya berkedip dan dia keluar dari diagram gunung dan sungai. Wow, bukankah kamu baru saja mencuri beberapa ramuan spiritual? Jika kamu berani mengejar tuan ini, aku akan mengingat ini. Dandan berteriak dan bersama dengan gelembung itu, mereka bergegas keluar dari laut dan terbang menuju Lu Ming. Hualala, air laut bergejolak dan air laut dalam jarak 1000 mil bergejolak. Kemudian, sebuah tangan besar berbulu terulur dari laut dan meraih Dandan serta gelembung-gelembungnya. Tangan berbulu itu panjangnya 1000 mil dan ditutupi rambut biru panjang berkilau. Itu memancarkan aura yang menakutkan. Seorang kaisar, inilah aura seorang kaisar. Beraninya kamu mencuri obat di wilayahku. Mati. Raungan keras terdengar dari dasar laut. Tangan raksasa itu mempercepat dan meraih Dandan dan menggelembung. Kicau. Papa meludahkan gelembung transparan dan membuka jalur spasial. Itu dan Dandan bergegas ke lorong spasial dan langsung muncul di punggung badak petir tertinggi. Tangan raksasa itu berbalik dan meraih badak guntur tertinggi. Bab 1308 Kera Dewa Penekan Laut. Kaisar dari ras iblis. Badak petir tertinggi sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Alam Kaisar 1 dan saya bisa menguji kekuatan tubuh roh yang murni. Semangat juang Lu Ming terungkap. Sosoknya melonjak ke langit dan bergegas menuju tangan raksasa sepanjang ribuan mil. Semut berani melawan. Kamu mendekati kematian. Di dasar laut, suara gemuruh kembali terdengar. Tangan raksasa sepanjang 1000 mil itu meraih Lu Ming. Siapa semut itu? Pergi. Lu Ming berteriak dengan dingin. 9 aliran energi naga meledak di tubuhnya. Tubuh roh murni beredar dan memenuhi Lu Ming dengan kekuatan tak terbatas. Ledakan. Lu Ming melayangkan pukulan dan melemparkan penjara untuk menekan seni surgawi. Pukulan itu bertabrakan dengan tangan raksasa sepanjang 1000 mil. Dengan ledakan yang mengguncang bumi, tangan sepanjang 1000 mil itu memancarkan cahaya biru dan kemudian tiba-tiba meledak di udara. Raungan yang luar biasa datang dari kedalaman lautan. Air laut bergejolak dan sesosok tubuh berwarna biru bergegas keluar dari laut. Itu adalah seekor kera yang tingginya lebih dari 3 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu biru, dan memancarkan aura yang menakutkan. Ia menatap Lu Ming dengan tatapan galak, masih tidak percaya. Dia tidak percaya Lu Ming bisa menghancurkan tangan besar yang telah dia kental dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin Dewa Roh Lingkaran Besar Belaka? Petik 2. Kera itu semakin tidak percaya ketika melihat tingkat kultivasi Lu Ming. Laut yang menekan kera dewa. Menarik. Merupakan pilihan yang baik untuk menerima dia sebagai pembantu. Lu Ming mengukur kera itu dan mengungkapkan ekspresi tertarik. Kera penenang laut adalah sejenis binatang dewa. Namun, tampaknya kera dewa penekan laut ini bukanlah kera berdarah murni sebelum ia menerobos ke alam kaisar. Sebaliknya, ia berubah menjadi kera dewa penekan laut setelah ia menerobos ke alam kaisar. Masih ada perbedaan besar antara binatang itu dan binatang surgawi berdarah murni. Apa yang baru saja Anda katakan? Anda ingin menerima saya sebagai tukang kapak Anda. Kamu hanya seekor semut, kamu mendekati kematian. Setelah mendengar kata-kata Lu Ming, kera dewa penekan laut menjadi marah. Ia mengambil satu langkah ke depan, dan air laut yang tak berujung di lautan sepertinya mematuhi perintah kera. Air laut yang tak berujung berubah menjadi tongkat raksasa yang panjangnya ribuan mil. Kera dewa penekan laut memegangnya di tangannya dan menghantamkannya ke arah Lu Ming. Jika kamu tidak yakin, maka aku akan mengalahkanmu sampai kamu yakin. Lu Ming tersenyum tipis, dan garis keturunan ketiganya muncul. Lu Ming meminjam sedikit kekuatan garis keturunan ketiga untuk membuatnya lebih kuat. Mengenai fusi darah dan kekacauan, Lu Ming belum berencana menggunakannya. Ledakan. Lu Ming melemparkan penjara untuk menekan seni surgawi dan melemparkan pukulan. Berdebar, langit dan bumi berguncang, dan air laut bergolak, menimbulkan ribuan gelombang. Batang raksasa yang terkondensasi dari air laut meledak dengan satu pukulan dari Lu Ming. Bas! Lu Ming menggunakan teknik elemen angin dan sosoknya seperti hantu saat dia menerkam ke arah laut menekan kera dewa dengan kecepatan ekstrim.
Ekspresi kera dewa yang menekan laut berubah drastis. Ia mengeluarkan raungan marah dan menyerbu ke arah Lu Ming sambil memancarkan cahaya biru. Ledakan, ledakan. Setelah beberapa gerakan, kera dewa penekan laut mengeluarkan pekikan darah yang mengental dan terlempar sejauh ribuan mil. Itu mengeluarkan seteguk darah. Kera surgawi penekan laut ini bahkan tidak sekuat tetua berjubah ungu dan emas, apalagi fakta bahwa tetua itu memiliki senjata spiritual kaisar. Adapun Lu Ming, dia telah mengembangkan tubuh roh murni dan kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat. Dia bisa dengan mudah menekan kera dewa penekan laut bahkan tanpa menggunakan fusi garis keturunan atau kehendak kekacauan. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Lautan yang menekan hati kera dewa dipenuhi dengan tanda tanya dan ketidakpercayaan. Ia tidak dapat membayangkan bagaimana seorang seniman bela diri di lingkaran besar alam dewa spiritual dapat memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Berlari. Tanpa ragu-ragu, kera dewa penekan laut berbalik dan berlari. Ia hendak bergegas ke laut. Kamu tidak bisa lari. Lu Ming menggunakan seni elemen angin. Sosoknya bergoyang saat dia mendekati laut sambil menekan kera dewa dan melayangkan pukulan. Pukulan ini adalah perpaduan dari 5 teknik bela diri yang disengaja. Kekuatan yang menakutkan membuat laut yang menekan kera dewa menggigil. Rasanya tidak ada cara untuk melarikan diri. Dia meraung dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Sayangnya, dia sama sekali tidak berdaya melawan pukulan Lu Ming dan terlempar sejauh ribuan mil. Tubuhnya hampir meledak dan dia mengeluarkan seteguk darah. Auranya lemah. Satu gerakan dan dia terluka parah. Menyerahlah padaku, kalau tidak, aku akan membunuhmu. Lu Ming mengambil langkah maju dan melintasi ribuan mil untuk tiba di depan laut yang menekan kera dewa. Dia melihatnya dengan tatapan dingin. Secara khusus, Lu Ming telah meminjam kekuatan garis keturunan ketiga. Niat membunuh yang dingin dan tanpa ampun membuat lautan yang menekan hati dan tubuh kera dewa menjadi dingin. Saya menyerah, saya menyerah. Pada akhirnya, kera dewa penekan laut tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Aku akan memberikan batasan padamu. Kalau tidak, saya tidak akan merasa nyaman. Dan, giliranmu. Kata Lu Ming. Baiklah. Ia terbang menuju laut menekan kera dewa. Lautan yang menekan kera dewa tidak berdaya. Saat ini, nyawanya ada di tangan Lu Ming, jadi dia hanya bisa mengatur batasannya. Lu Ming, rumah kera dewa penekan laut ini berada di dasar lautan. Ada banyak harta karun di sana. Mata Dan berbinar. Kicau. Bubbles juga melambaikan cakar kecilnya, wajahnya penuh kegembiraan. Ada 2 gelembung di ujung hidungnya, satu besar dan satu lagi kecil. Dan, orang ini, telah menyesatkan gelembung. Lu Ming terdiam. Celepuk, celepuk. Dan gelembung-gelembung mengalir ke laut dengan tidak sabar. Lautan yang menekan kera dewa tidak berdaya. Sekarang dia telah bergabung dengan pihak Lu Ming, dia pasti akan kehilangan rumah dan hartanya. Pimpin jalan, aku juga akan memeriksanya. Lu Ming menginstruksikan laut untuk menekan kera dewa. Ya, kera dewa penekan laut membungkuk dan menjawab. Kemudian, Lu Ming dan kera dewa penekan laut memasuki lautan bersama-sama. Di kedalaman lautan, ada gunung dewa dengan tanaman spiritual yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di atasnya. Tempat ini adalah lautan yang menutupi kediaman kera dewa. Di Gunung Surgawi, ada juga beberapa binatang iblis laut yang kuat. Namun, mereka sudah dibalik oleh Dan dan Pau Pau. Kedua orang itu dengan putus asa memetik ramuan spiritual dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Haha, ini adalah nektar berhiaskan berlian berumur 100.000 tahun. Tiba-tiba terdengar tawa nyaring. Lu Ming dan kera dewa penekan laut melangkah ke Gunung Suci. Di puncak gunung, mereka melihat sebuah kolam kecil berisi cairan mirip kristal berwarna biru. Cairan itu memancarkan aura kehidupan yang sangat padat. Saat ini, Dan gelembung-gelembung sedang berguling-guling di kolam kecil dan minum dalam tegukan besar. Desis-desis-desis. Ketika kera dewa penekan laut melihat pemandangan ini dari samping, hati, paru-paru, dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Meski tidak tega menggunakan kumpulan nektar ini, namun kini, Dan gelembung meminumnya dalam suapan besar. Setiap suapan terasa seperti menggigit dagingnya. Jika bukan karena Lu Ming, itu akan menjadi gila. Sungguh sial. Kera dewa penekan laut meratap di dalam hatinya, menyesali nasib buruknya karena bertemu Lu Ming. Ia akan kehilangan kebebasannya di masa depan,
dan semua kekayaan yang telah dikumpulkannya seumur hidup akan dirusak oleh Dandan dan Pao Pao. Kalian berdua, tinggalkan beberapa untukku. Mata Lu Ming berbinar. Dia mengeluarkan botol giok besar dan menuangkan nektar ke dalamnya dengan mengaktifkan inti esensialnya. Dia hanya berhenti setelah botolnya terisi sampai penuh. Bukan karena Lu Ming puas, tetapi nektar berhiaskan berlian di kolam telah habis. Itu semua sudah masuk ke dalam Dandan dan perut buncit. Sayang sekali, hati Lu Ming sakit. Serum itu bahkan lebih berharga daripada ramuan kehidupan. Setetes pun sulit didapat, dan nilainya tidak dapat diukur. Bab 1309 kembali ke benua hutan belantara surgawi. Namun kini sebagian besar sudah tertelan Dandan dan gelembung. Terkikik. Kedua pria itu memiliki perut yang bulat dan bahkan bersendawa beberapa kali. Mata Bubbles kabur dan tubuhnya bersinar seolah dia sedang mabuk. Memang, selanjutnya, gelembung itu naik ke bahu Lu Ming. Ia tergeletak di bahu Lu Ming dan tertidur lelap. Cahaya putih susu di tubuhnya menjadi semakin intens. Lu Ming, aku akan tidur siang juga untuk mencerna energi di tubuhku. Mata Dandan menjadi kabur dan dia naik ke bahu Lu Ming yang lain. Lu Ming, tunggu aku. Saat aku bangun lagi, aku akan bisa memasuki alam kaisar. Dandan terus bergumam, suaranya semakin pelan. Kedua orang ini telah mengonsumsi terlalu banyak ramuan roh selama periode waktu ini, dan selain hampir kumpulan nektar, akhirnya tiba saatnya bagi mereka untuk berevolusi. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Dandan juga tertidur di bahu Lu Ming. Lu Ming memasukkan Dandan dan Pao Pao ke dalam diagram gunung dan sungai. Kemudian, dia membiarkan kera dewa penekan laut memimpin dan mengumpulkan sisa tumbuhan spiritual di sekitarnya. Bagaimanapun, kera dewa penekan laut akan pergi bersamanya. Akan sia-sia jika meninggalkan ramuan roh ini di sini. Dia terbang keluar dari laut. Kera kecil, ajak aku ikut. Aku akan memberimu peta laut ini. Bawa aku ke benua hutan belantara surgawi. Lu Ming berkata kepada kera dewa penekan laut. Kera dewa penekan laut hampir mengeluarkan seteguk darah. Kera kecil, apakah ini nama yang dia berikan padanya? Namun, kera dewa penekan laut hanya bisa menerima nama ini tanpa daya di bawah tekanan kekuatan. Lu Ming meminta badak guntur tertinggi untuk kembali ke diagram gunung dan sungai untuk beristirahat, sementara kera dewa penekan laut membawa Lu Ming dan bergegas melanjutkan perjalanan mereka. Kera dewa penekan laut adalah seorang kaisar, dan kecepatannya beberapa kali lebih cepat daripada badak guntur tertinggi. Awalnya, perjalanan akan memakan waktu lebih dari 2 bulan, tetapi kera dewa penjaga laut hanya membutuhkan waktu setengah bulan untuk menyeberanginya. Di depan mereka, sebuah benua besar terlihat di kejauhan. Mereka telah tiba di benua hutan belantara surgawi. Setelah setengah bulan berkultivasi, tubuh roh murni Lu Ming akhirnya mencapai 50%. Pada titik ini, Lu Ming membiarkan kera dewa penekan laut memasuki diagram gunung dan sungai dan beralih ke badak petir tertinggi. Bagaimanapun juga, kera dewa penekan laut adalah seorang kaisar. Mengendarainya ke benua hutan belantara surgawi akan terlalu mencolok dan akan menimbulkan keributan. Badak petir tertinggi sedikit lebih baik. Ledakan, ledakan, ledakan. Badak petir tertinggi melangkah ke dalam kehampaan dan membawa Lu Ming saat dia terbang menuju benua hutan belantara dewa. Saya akhirnya kembali. Xian Yanxing berdiri di samping Lu Ming dan bergumam pada dirinya sendiri. Ada tatapan rumit di matanya. Sekarang setelah dia kembali, sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah antara dia dan keluarga Xie dari dinasti Sein kuno. Badak petir tertinggi melangkah ke dalam kehampaan dan terbang ke benua hutan belantara dewa. Gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya melintas di bawah kakinya. Tempat ini adalah dataran utara dari benua hutan belantara surgawi. Lu Ming membimbing badak guntur tertinggi menuju suku 100 binatang. Xie Luan dan yang lainnya harus menjaga suku 100 binatang. Tidak lama kemudian, mereka sudah dekat dengan suku 100 binatang. Ada yang salah. Lu Ming mengerutkan kening. Sepanjang jalan, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ada yang salah dengan suasananya. Banyak tempat dan kota besar dijaga ketat, seolah-olah sedang terjadi badai. Siapa di sana? Berhenti. Tidak bagus, itu adalah ahli yang maha tinggi. Tiba-tiba, beberapa suara gemuruh terdengar. Sekelompok tentara lapis baja bergegas keluar dari gunung besar di depan mereka dan memblokir Lu Ming dan yang lainnya. Saat mereka merasakan aura badak guntur tertinggi, ekspresi mereka berubah.
Kirim kabar bahwa paragon tak dikenal sedang menyerang. Seorang prajurit lapis baja berteriak. Tidak, itu tidak benar. Itu Lu yang tampan. Lu Ming, Lu yang tampan. Saat ini, seseorang berseru. Apa? Semua prajurit lainnya menoleh untuk melihat sosok di punggung Supreme Lightning Rhino. Beberapa saat yang lalu, mereka begitu terkejut dengan aura badak guntur tertinggi sehingga mereka tidak memperhatikan punggungnya. Sekarang setelah mereka melihatnya, mereka semua tercengang. Ini benar-benar Jenderal Lu. Bagaimana mungkin? Bukankah para ahli dari benua reruntuhan surgawi menyebarkan berita bahwa Jenderal Lu tewas dalam pertempuran di sana? Benar, bagaimana dia masih hidup? Tapi aku pernah melihat Jenderal Lu sebelumnya, jadi aku tidak salah. Aku juga pernah melihatnya sebelumnya. Ini Jenderal Lu. Ratusan tentara lapis baja berteriak saat mereka melihat Lu Ming dengan kaget dan ragu. Saya mati dalam pertempuran di benua reruntuhan surgawi. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bas! Lu Ming maju selangkah dan muncul di depan para prajurit lapis baja. Ratusan tentara lapis baja terkejut dan mau tidak mau mundur. Saya Lu Ming. Apa yang Anda takutkan? Apa yang sedang terjadi? Kata Lu Ming. Apakah kamu benar-benar Jenderal Lu? Beberapa prajurit lapis baja masih kebingungan. Omong kosong. Cepat sebarkan beritanya dan datanglah prajurit surgawi surga yang kacau. Kata Lu Ming. Mereka hanyalah tentara biasa dan tidak tahu banyak. Mereka tidak akan bisa menjelaskannya dengan jelas, jadi lebih baik bertanya langsung pada Xie Huan. Baiklah, baiklah, kami akan segera menyebarkan beritanya. Seorang prajurit lapis baja seperti pemimpin dengan cepat mengeluarkan jimat giok transmisi suara dan mengirimkan pesan. Bahkan 10 napas pun belum berlalu. Ya, mendesis. Ruang itu beriak, dan retakan muncul. Satu demi satu sosok keluar dari celah itu. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat. Xie Luan. Sekilas Lu Ming melihat bahwa orang yang memimpin adalah Xie Luan. Selain itu, Lu Ming juga melihat Mo Ye, penguasa jurang segudang iblis, Kuluo, penguasa lembah dewa iblis, Kaisar Barbar, penguasa suku 100 binatang, dan penguasa sekte gunung terapung, bulan Kaisar bela diri hati. Mengapa Kaisar bela diri Yuexin ada di sini? Jejak keraguan melintas di hati Lu Ming. Kakak Yan. Lu Ming juga melihat Yan Kuangtu dan beberapa ahli maha tinggi lainnya. Mata semua orang tertuju pada Lu Ming saat mereka muncul. Lu Ming. Itu benar-benar Lu Ming. Lu Ming tidak mati. Satu demi satu suara keluar dari mulut orang banyak. Mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Lu Ming, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Yan Kuangtu sangat gembira melihat Lu Ming, dan dia menyerbu ke arahnya. Bas! Badak guntur tertinggi meraung, seluruh tubuhnya diliputi petir saat dia dengan hati-hati menatap Yan Kuangtu. Yan Kuangtu mau tidak mau menghentikan langkahnya. Lei Si, itu salah satu dari kami, kamu mundur. Lu Ming menginstruksikan badak guntur tertinggi. Badak petir tertinggi segera menjadi patuh. Dia menarik kembali auranya dan berubah menjadi pria kekar, berdiri di belakang Lu Ming. Suri teladan. Dia adalah Paragon. Kuluo, Kaisar Barbar, dan yang lainnya menatap badak guntur tertinggi dengan heran. Makhluk tertinggi tampaknya sangat patuh di depan Lu Ming. Lu Ming sebenarnya memiliki kemampuan luar biasa untuk menaklukkan yang maha tinggi dan membuatnya begitu patuh. Ini sangat jarang terjadi. Hahaha, Lu Ming, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Yan Kuangtu tertawa terbahak-bahak. Dia datang ke sisi Lu Ming dan menepuk pundaknya. Dia mengambil labu anggur dan meneguknya. Kakak Yan, bagaimana kabarmu? Lu Ming tersenyum. Kekhawatiran Yan Kuangtu tidak bisa disembunyikan. Itu benar, dan hati Lu Ming menghangat. Lu Ming. Pada saat ini, Xie Luan, Kuluo, dan yang lainnya juga melangkah maju dan menyapa Lu Ming. Lu Ming menyapa semua senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan menatap Kaisar bela diri Yuexin. Kebetulan sekali, senior Yuexin juga termasuk dalam suku 100 binatang. Bab 1310 situasinya berubah. Lu Ming, seluruh sekte gunung terapung telah dipindahkan ke suku 100 binatang. Kaisar bela diri Yuexin sangat cantik, tetapi pada saat ini, dia menghela nafas panjang penuh dengan kesedihan. Apa yang sedang terjadi? Juga, mengapa mereka semua mengatakan bahwa aku mati di benua reruntuhan surgawi? Lu Ming bertanya,
penuh pertanyaan. Lu Ming, ceritanya panjang. Ayo kembali ke suku 100 binatang dulu dan aku akan memberitahumu secara detail. Kata Si Eluan. Baiklah. Lu Ming mengangguk dan kelompok itu menuju ke area dalam dari suku 100 binatang. Setelah tiba di suku 100 binatang, Lu Ming merasa suasananya semakin buruk. Di dalam dan di luar suku 100 binatang, ada berbagai macam formasi. Setiap sudut dijaga oleh prajurit yang kuat dan banyak prajurit lapis baja. Suasananya sangat berat, seolah pertempuran besar akan segera dimulai. Ketika Lu Ming meninggalkan benua hutan belantara dewa, meskipun benua hutan belantara dewa juga sedang berperang dan dataran utara baru saja mengalami perang, suasananya saat itu tidak seberat sekarang. Sekarang, sepertinya pertarungan hidup dan mati akan terjadi kapan saja. Lu Ming semakin penasaran tapi dia hanya bisa menahan keraguannya dan bertanya nanti. Berita kembalinya Lu Ming dengan cepat menyebar ke seluruh suku 100 binatang, menyebabkan keributan besar. Lu Ming dan kelompoknya tiba di aula pertemuan di suku 100 binatang. Di ruang pertemuan, semua orang duduk di kedua sisi. Ada 2 kursi di ujung meja, dan Si Eluan duduk di salah satu kursi. Lu Ming, kumohon. Si Eluan mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar Lu Ming duduk. Lu Ming tidak berdiri pada upacara dan duduk di samping Si Elun. Dia tidak menyadari ketidaksenangan di mata Kuluo, Mo Ye, dan penguasa lainnya. Setelah semua orang duduk, semakin banyak orang yang masuk. Mereka semua adalah pejabat tinggi, dan bahkan yang paling lemah pun adalah ahli yang maha tinggi. Sesaat, ada puluhan orang yang duduk di aula. Senior Xie, mengapa para prajurit lapis baja itu mengatakan bahwa aku mati di benua reruntuhan surgawi saat aku kembali? Petik 2. Lu Ming mau tidak mau bertanya. Lu Ming, belum lama ini, kapal penyeberangan laut yang membawamu ke benua reruntuhan surgawi kembali. Para penguasa gerbang Dewa Benua Reruntuhan Surgawi berkata bahwa Anda, Lu Ming, telah menyinggung paragon dari Sekte Besar Benua Yuan, Sekte Dewa. Anda membuat marah Sekte Dewa, dan mereka membunuh Anda. Kata Si Eluan. Lu Ming mengerutkan kening. Para ahli gerbang dewa jelas adalah orang-orang yang telah mengirim Long Chen, Ming Zi, dan yang lainnya kembali dari Istana Dewa Selatan. Tapi mengapa orang-orang di Istana Dewa Selatan mengatakan demikian? Mereka mengatakan bahwa dia telah dibunuh. Mungkinkah orang-orang dari Istana Dewa Selatan adalah ahli dari keluargamu? Hati Lu Ming tergerak. Ketika Long Chen, Ming Zi, dan Biksu Wuliang berangkat untuk kembali ke benua hutan belantara dewa, itu seharusnya merupakan saat ketika Lu Ming dan yang lainnya dikejar oleh kepala keluargamu dan yang lainnya. Inilah mengapa orang-orang dari Istana Dewa Selatan percaya bahwa Lu Ming pasti sudah mati. Mereka hanya mengatakan bahwa Lu Ming telah terbunuh ketika mereka tiba di benua hutan belantara dewa. Lu Ming menebak di dalam hatinya. Lalu bagaimana dengan Long Chen, anak kegelapan, dan Biksu Suci Gurun Barat? Tidak ada yang keluar untuk berbicara. Lu Ming bertanya. Tidak, dan hanya 3 orang yang kembali. Mereka adalah anak kegelapan dan 2 Biksu Suci di Gurun Barat. Long Chen tidak bisa ditemukan. Setelah Dark Child dan 2 lainnya kembali, mereka merilis berita bahwa mereka berada dalam pengasingan dan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada dunia luar. Kata Si Eluan. Long Chen tidak kembali. Lu Ming mengangkat alisnya. Mungkinkah Long Chen juga dibunuh seperti mereka? Terlebih lagi, melihat situasinya, Ming Zi dan yang lainnya seharusnya sudah diperingatkan oleh Istana Dewa Selatan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dalam hal ini, masalah Lu Ming direkrut sebagai murid oleh sekte besar lain di benua Yuan, Lembah Dewa Naga, secara alami tidak terungkap. Lu Ming, apakah kamu benar-benar menyinggung sekte besar favorit surga di benua Yuan, Sekte Tianshan? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Lu Ming mengikuti suara itu dan menoleh. Itu adalah Kuluo, yang sedang menatap Lu Ming. Lu Ming mengangkat alisnya sedikit. Dulu, Kuluo selalu memanggilnya Jenderal Lu. Tapi sekarang, dia memanggil Lu Ming dengan nama lengkapnya, dan nadanya bertanya-tanya. Pandangan orang lain tertuju pada Lu Ming. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Mengingat kecerdasannya, dia secara alami tahu apa yang sedang terjadi. Di masa lalu, mereka menyukai bakat Lu Ming dan berpikir bahwa dia bisa bergabung dengan sekte besar di benua Yuan Lu dan memimpin mereka di masa depan. Namun, orang-orang dari Istana Dewa Selatan datang dan berkata bahwa Lu Ming telah menyinggung seorang jenius dari sekte besar di benua Yuan Lu dan telah dibunuh olehnya.
Meskipun Lu Ming masih hidup, dia telah menyinggung seorang jenius dari sekte besar di benua Yuanlu. Tentu saja, dia tidak bisa bergabung dengan sekte besar. Mereka tidak dapat bergabung dengan sekte-sekte besar di benua Yuanlu dan bahkan telah menyinggung para jenius dari sekte-sekte besar. Tentu saja, sikap mereka terhadap Lu Ming berubah. Benar, aku telah menyinggung pakar kebanggaan surga dari sekte Tianshan. Lu Ming menjawab dengan jujur. Lu Ming, saya tidak ingin mengkritik Anda, tetapi meskipun Anda memiliki beberapa bakat, Anda tetap perlu mengetahui posisi Anda dan mengetahui batasan Anda. Bakat Anda tidak buruk di benua hutan belantara surgawi, tetapi di benua Yuan, tidak ada apa-apanya. Beraninya kamu menyinggung elit benua Yuan. Tidak apa-apa jika kamu menyinggung mereka, tapi jangan menyeret kami bersamamu. Kuluo berkata dengan dingin. Lu Ming, saya ingin tahu apakah sekte besar di benua Yuanlu tahu bahwa Anda telah kembali kali ini. Mo Ye juga berbicara. Kuluo, Mo Ye, itu sudah cukup. Lu Ming adalah sekutuku. Di sampingnya, Si Eluan mengerutkan kening dan memarahi. Iblis leluhur, tapi, Kuluo ingin mengatakan lebih banyak. Aku sudah bilang cukup. Mata Si Eluan menjadi dingin. Kuluo menutup mulutnya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Namun, dia memandang Lu Ming dengan sedikit jijik. Karena Lu Ming tidak bisa bergabung dengan sekte besar di benua Yuanlu, dia hanyalah seorang junior. Dia hanya seorang seniman bela diri alam dewa spiritual dan dia memandang rendah dirinya dari lubuk hatinya. Lu Ming tersenyum sedikit dan tidak repot-repot menjelaskan. Dia telah mengalahkan ahli kebanggaan surga dari sekte Tianshan dan memenangkan tempat pertama dalam ujian tersebut. Dia juga bergabung dengan sekte besar lainnya di benua Yuanlu, Lembah Dewa Naga. Senior Xie, bagaimana situasi di benua hutan belantara surgawi? Mengapa saya merasa bahwa suku 100 binatang dijaga ketat, dan semua senior dikumpulkan di suku 100 binatang? Lu Ming menanyakan pertanyaan lain di dalam hatinya. Di masa lalu, para ahli telah menjaga berbagai tempat di dataran utara, tapi sekarang, mereka tampaknya berkumpul di suku 100 binatang. Lu Ming, situasi di benua alam gurun surgawi telah banyak berubah. Si Eluan mengerutkan kening saat menyebutkan hal ini. Situasinya telah berubah. Apa alasannya? Lu Ming bertanya. Karena Di, kata Si Eluan. Di, hati Lu Ming bergetar. Di memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah situasi benua hutan belantara surgawi. Ya, itu karena Di. Ketika Anda pergi, token Raja Surgawi juga diambil oleh para ahli gerbang dewa. Namun, permusuhan antara dinasti Sein kuno dan tentara surgawi yang menekan surga telah semakin dalam. Sulit untuk menghentikan pertempuran, kata orang yang lebih tua. Pasukan tuan lainnya juga sedang berperang. Benua tengah masih dalam kekacauan, namun situasinya masih baik. Namun beberapa bulan lalu, Di tiba-tiba melancarkan serangan. Si Eluan menjelaskan secara detail peristiwa besar yang terjadi selama periode ini, terutama yang berkaitan dengan Kaisar Bela Diri Di. Ternyata selama bertahun-tahun, semua orang telah ditipu oleh Kaisar Bela Diri Di. Tidak hanya dia kuat, tapi dia juga diam-diam mengembangkan kekuatannya. Tidak ada yang tahu kapan Nan Ming telah ditundukkan oleh Kaisar Bela Diri Di Yi dan bergabung dengannya. Bab 1311 Rencana Di Yi. Para penguasa dunia bawah selatan pernah ditundukkan oleh Kaisar Bela Diri Di Yi pada suatu saat. Semuanya telah tunduk pada Kaisar Bela Diri Di Yi, dan seluruh dunia bawah tanah di selatan berada di bawah kendalinya. Sekte mayat surgawi di wilayah Tandus Timur juga didirikan oleh Kaisar Dunia Bawah Selatan. Alasan mengapa mereka terus-menerus berperang melawan Istana Surgawi Kaisar Surga adalah untuk menarik perhatian dan membuat kekuatan transenden lainnya tidak terlalu peduli dengan Istana Surgawi Kaisar Surga. Dengan cara ini, Di bisa terus meningkatkan kekuatannya dalam kegelapan. Jika waktunya tepat, dia bisa memulai perang. Beberapa bulan yang lalu, Kaisar Bela Diri Di akhirnya tidak dapat menahan diri dan memimpin pasukan dunia bawah selatan untuk menyerang benua tengah. Banyak pasukan tuan dihancurkan oleh Kaisar Bela Diri Di, dan beberapa langsung menyerah. Kekuatan Di meningkat pesat, dan dia bahkan mengirimkan kultivator yang kuat untuk membantu klan Xie dari dinasti Sein kuno menghadapi tentara surgawi yang menekan surga. Setelah pertempuran yang mengejutkan, tentara surgawi penekan surga menderita kerugian besar dan mundur ke perbatasan dataran utara untuk bergabung dengan Si Eluan untuk melawan musuh yang kuat. Jadi,
Selama periode waktu ini, suasananya sangat tegang, semua ahli dataran utara berkumpul di suku 100 binatang, siap menghadapi serangan musuh. Lu Ming kaget setelah mendengar ceritanya. Di saat yang sama, dia juga memahami sesuatu. Dia sekarang mengerti mengapa sekte mayat surgawi di wilayah Tandus Timur bisa bangkit dalam waktu sesingkat itu dan bersaing dengan istana surgawi surga Empyrean. Itu semua berada di bawah pengaturan Kaisar Bela Diri Di. Tentu saja, kekuatan mereka meningkat dengan cepat. Saat itu, ketika mereka bertarung demi token Raja Surgawi, wilayah Tandus Timur dan dunia bawah selatan tidak bergerak apapun. Lu Ming dan yang lainnya menganggapnya aneh pada saat itu, tetapi sekarang menjadi masuk akal. Dunia bawah tanah di timur yang tandus dan di selatan pada dasarnya berada di bawah kendali Kaisar Bela Diri Di. Saat itu, waktunya belum tepat. Tanpa perintah Kaisar Bela Diri Di, dunia bawah tandus timur dan dunia bawah selatan secara alami tidak akan mengambil tindakan. Bahkan jika Di dan penguasa dunia bawah selatan ditambahkan, kekuatan mereka seharusnya tidak terlalu kuat. Jika para penguasa di benua tengah bergabung, akan ada banyak kaisar. Bagaimana mereka bisa dikalahkan oleh Di? Meskipun kekuatan tempur Di kuat, tentara surgawi penekan surga memiliki dasar yang dalam. Mungkin ada beberapa orang kuat yang bisa bersaing dengannya. Bagaimana dia bisa dikalahkan dengan mudah? Petik 2. Lu Ming menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Meskipun kekuatan tempur Di kuat, bahkan dengan tambahan Nanming, tidak akan ada terlalu banyak kaisar. Jumlahnya tidak akan lebih dari 7. Beberapa pasukan tuan yang lebih kuat di benua tengah akan memiliki 2 kaisar, atau bahkan lebih. Jika beberapa pasukan tuan bergabung, mereka tidak akan mudah dihancurkan. Karena Di mempunyai pembantu. Budidaya Di berada di puncak alam bela diri kerajaan tingkat kedua dan dia memiliki senjata spiritual raja. Kuncinya adalah 2 ahli menakutkan tiba-tiba muncul di sampingnya. Keduanya berada di puncak alam bela diri kerajaan tingkat kedua dan mereka juga memiliki senjata spiritual raja. Xie Luan berkata dengan ekspresi serius. Apa? Lu Ming terkejut. Ada 2 ahli lagi di puncak kerajaan bela diri LV2 di samping Di. Di benua hutan belantara surgawi, ahli kerajaan bela diri tingkat kedua puncak pasti berada di puncak. Sebelum Lu Ming pergi ke benua hutan belantara surgawi, satu-satunya ahli kerajaan bela diri tingkat kedua di permukaan adalah Xie Luan dan Di, yang menunjukkan betapa langkanya mereka. Tapi sekarang, bagaimana mungkin tiba-tiba ada 2 ahli di puncak alam bela diri tingkat kedua selain Di? Yang lebih mengejutkan lagi adalah mereka berdua memiliki senjata spiritual kaisar. Senjata spiritual kaisar sangatlah langka, dan sebagian besar kaisar akan kesulitan untuk memilikinya. Pada saat yang sama, Lu Ming juga memahami situasi saat ini di benua alam gurun surgawi. Meskipun tidak banyak kaisar di sekitar Di, kekuatan tempur kelas atas mereka terlalu kuat. Di sendiri, bersama dengan 2 pakar kerajaan bela diri puncak LV2, pasti bisa menyapu bersih kekuatan tuan dari benua hutan belantara surgawi. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tak heran jika suasana di dataran utara begitu berat dan mencekam. Di dataran utara, Xie Luan adalah satu-satunya yang berada di puncak alam bela diri kerajaan tingkat kedua. Sekarang, pasukan Di sedang menyerang beberapa pasukan tuan di benua tengah. Saya mendengar bahwa mereka telah mengepung Akademi Tianxia dalam beberapa hari terakhir. Akademi Tianxia dalam bahaya, kata Xie Luan. Akademi Tianxia. Mata Lu Ming tiba-tiba menjadi cerah, memancarkan semangat juang yang kuat. Lu Ming, apa pendapatmu? Xie Luan bertanya. Selamatkan mereka. Selamatkan Akademi Tianxia. Lu Ming berkata dengan tegas. Haha, selamatkan. Lu Ming, dengan apa? Sekarang Di sangat kuat dan memiliki banyak tuan, kita bahkan tidak bisa melindungi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menyelamatkannya? Kuluo mencibir, nadanya penuh penghinaan. Orang-orang lainnya juga menggelengkan kepala, tampaknya setuju dengan Kuluo. Di bawah, Yan Kuangtu ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu kepada Lu Ming, tapi pada akhirnya dia menahannya. Jika bibir mati, gigi akan menjadi dingin. Saya yakin Anda semua memahami bahwa Akademi Tianxia tidak lemah. Jika dipatahkan oleh Di dan menyerah padanya, itu hanya akan memperkuat kekuatan Di. Jika kita menyimpannya dan bergabung dengan kita, itu akan memperkuat kekuatan kita. Hanya dengan begitu kita bisa bersaing dengan Di.
Kata Lu Ming. Itu benar, tapi logika tetaplah logika. Faktanya, kami tidak cukup kuat. Kami harus bertahan dengan seluruh kekuatan kami untuk memiliki peluang bertahan hidup. Jika kami pergi menyelamatkan dan menyebabkan Di Yi menyerang terlebih dahulu, Lu Ming, apakah Anda akan bertanggung jawab atas ini? Petik 2. Ku Luo mencibir. Jika aku yang kalah, maka aku yang kalah. Kata Lu Ming. Haha, kamu akan kalah. Konyol. Lu Ming, terus terang, apa hak Anda untuk bertanggung jawab atas hal ini? Meskipun Anda bersekutu dengan leluhur iblis, di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, jujurlah. Ku Luo tertawa terbahak-bahak. Kalimat ini jelas meremehkan Lu Ming. Xie Luan mengerutkan kening, berpikir bahwa Ku Luo telah bertindak terlalu jauh. Tapi dia juga tidak setuju dengan penyelamatan Akademi Tianxia sekarang, jadi dia merenung sejenak dan tidak berbicara. Lu Ming, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa jika Anda ingin menyelamatkan Akademi Tianxia, Anda harus melakukannya sendiri. Kami tidak akan membantu Anda, kalau Di Yi menyerang Anda terlebih dahulu. Kata Ku Luo, aku akan pergi dengan Lu Ming. Yan Kuangtu melangkah maju. Aku akan pergi dengan Lu Ming juga. Aku akan pergi juga. Lalu, dua suara terdengar. Itu adalah Kaisar Barbar dari suku 100 binatang dan Kaisar bela diri Yuexin dari Gunung Terapung. Tidak, kamu juga tidak diperbolehkan pergi. Anda berada di perahu yang sama dengan kami sekarang. Jika kamu pergi, kamu akan melemahkan kekuatan kami dan menarik serangan Di Yi terlebih dahulu. Ku Luo berkata dengan keras. Anda, Yan Kuangtu, Kaisar Barbar, dan yang lainnya memasang ekspresi tidak sedap dipandang. Kamu tidak perlu pergi. Saya bisa menyelamatkan Akademi Tianxia sendirian. Suara Lu Ming tiba-tiba terdengar, menyebabkan semua orang tercengang. Lu Ming sendirian, menyelamatkan Akademi Tianxia. Bagaimana mungkin? Hahaha, Lu Ming, sepertinya pandanganmu telah berubah setelah perjalananmu ke benua reruntuhan surgawi. Anda menjadi semakin sadar diri. Pantas saja Anda berani menyinggung kebanggaan sekte besar di benua Yuan. Ku Luo mencibir. Memikirkan Patu mendengarkan perintah Lu Ming di masa lalu, Ku Luo merasa tidak nyaman. Pada saat itu, dia mengira Lu Ming bisa bergabung dengan sekte besar di benua Yuan. Dia telah menuruti kata-kata Xie Luan dan mengikuti perintah Lu Ming karena dia melihat masa depannya. Dia adalah seorang kaisar, tapi dia sebenarnya menerima perintah dari seorang pemuda berusia 20-an. Dia selalu merasa tidak nyaman di hatinya. Sekarang Lu Ming telah melebih-lebihkan dirinya sendiri dan berani menyinggung sekte besar favorit surga di benua Yuanlu. Dia hampir terbunuh. Jalan di depan terputus. Secara alami, dia tidak lagi menyembunyikan pikirannya dan tidak lagi mendengarkan Lu Ming. Bab 1312 melawan Ku Luo. Hehe, pada saat itu, Lu Ming mencibir. Sejak dia kembali, Ku Luo terus mengejeknya, yang membuat Lu Ming sedikit tidak senang. Lu Ming memandang Ku Luo dengan dingin dan berkata, matamu yang mana yang melihat bahwa aku melebih-lebihkan diriku sendiri? Juga, kamu pikir kamu hebat hanya karena kamu seorang kaisar. Di mataku, kamu bahkan tidak layak disebut. Apa yang baru saja Anda katakan? Ku Luo sangat marah. Dia berdiri dari tempat duduknya dan kekuatan kaisarnya meledak. Tekanan yang mengerikan menekan Lu Ming. Namun, Lu Ming setenang wajah Buddha. Dia duduk di sana tanpa bergerak. Ku Luo, duduklah. Xie Luan memarahi. Nenek moyang iblis, kamu sudah melihatnya sendiri. Pria ini begitu sombong sehingga dia bahkan tidak menaruh perhatian pada seorang kaisar. Tadinya aku mengira dia adalah sosok nomor satu, tapi sekarang sepertinya aku salah menilai dia. Kata Ku Luo, aku tidak meremehkan kaisar, aku meremehkanmu. Lu Ming mencibir. Kau meremehkanku. Bagus, bagus, bagus. Saya ingin melihat seberapa banyak kemajuan Anda setelah perjalanan Anda ke benua reruntuhan surgawi. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran atas nama leluhur Devian. Ku Luo sangat marah. Dia berkata, baik, 3 kali berturut-turut dan bangkit dari tempat duduknya. Auranya semakin kuat dan kuat. Beberapa makhluk tertinggi di sampingnya mengalami perubahan ekspresi dan kesulitan bernapas. Jika kamu ingin bertarung, keluarlah dan bertarunglah. Lu Ming berdiri dan maju selangkah. Dalam sekejap, dia sudah keluar dari aula dan berada di langit di atas aula. Banyak orang tercengang. Apa yang Lu Ming katakan?
Dia akan bertarung dengan Kuluo. Apakah dia benar-benar berani bertarung dengan Kuluo? Banyak orang mengira mereka salah dengar. Meskipun Lu Ming telah menyembunyikan auranya, mereka masih bisa merasakan bahwa dia hanya berada di alam dewa spiritual. Seorang pemuda di alam dewa spiritual sebenarnya akan bertarung dengan seorang kaisar. Lu Ming tidak gila. Dia sangat sombong. Hahaha, kalian semua pernah melihatnya. Anak ini sombong dan cuek. Aku akan memberinya pelajaran. Kuluo tertawa karena marah, matanya penuh amarah. Lu Ming sebenarnya berani menantangnya. Dewa spiritual yang menantang kaisar merupakan penghinaan besar baginya. Dia harus memberi pelajaran pada Lu Ming. Dia tidak berpikir bahwa semua ini adalah akibat dari dia memprovokasi Lu Ming. Kuluo juga keluar dari aula dan terbang ke langit. Ayo keluar dan lihat. Bas, bas, suara mendesing. Para ahli di aula semuanya bergegas keluar dari aula dan berdiri di kehampaan. Lu Ming, Yan Kuangtu juga bergegas keluar aula dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Lu Ming, pandangan aneh melintas di mata Si Eluan. Berdasarkan pemahamannya tentang Lu Ming, dia mengetahui bahwa Lu Ming bukanlah orang yang sombong. Sebaliknya, Lu Ming tidak akan pernah berperang di mana dia tidak yakin. Bisakah Lu Ming benar-benar menciptakan keajaiban dan melawan kaisar? Ekspresi antisipasi muncul di mata Si Eluan, dan dia juga meninggalkan aula. Lihat, siapa itu? Itu Kaisar Iblis Kuluo. Yang lainnya adalah Komandan Lu Ming. Untuk apa ini? Dari kelihatannya, Kaisar Iblis Kuluo akan melawan Jenderal Lu. Itu tidak mungkin. Kaisar Iblis Kuluo adalah seorang kaisar. Bagaimana Jenderal Lu bisa menjadi lawannya? Petik 2. Dengan begitu banyak ahli berkumpul di langit, aura mereka sangat besar dan keributannya sangat besar. Di dalam suku 100 binatang, banyak orang merasakan keributan dan menoleh. Beberapa orang berdiskusi dengan tidak percaya. Jauh tinggi di langit, Lu Ming, aku akui meskipun kamu berbakat, kamu terlalu sombong dan merendahkan. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang baik dan membuatmu sadar dan mengenali dirimu sendiri. Suara Kuluo terdengar saat dia melangkah maju. Dengan setiap langkah yang diambilnya, langit dan bumi seakan beresonansi dengannya, bergemuruh dan gemetar. Aura kuat milik Kaisar Bela Diri meledak dan memenuhi dunia, membuat banyak orang menggigil dan berkeringat dingin. Beberapa dari mereka yang lebih lemah terpaksa berlutut. Seolah-olah mereka sedang menghadapi Dao Surgawi. Mereka tidak mampu melawan. Namun, Lu Ming berdiri diam dalam kehampaan. Dia tidak bergerak sama sekali dan bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Dunia ini jauh lebih besar dari yang dapat Anda bayangkan. Benua hutan belantara surgawi hanyalah sebidang tanah kecil. Di seluruh alam primordial, Kaisar Bela Diri tingkat pertama hanyalah tingkat keberadaan terendah. Kaisar Bela Diri tingkat pertama sudah begitu tinggi dan perkasa. Prestasi Anda akan berhenti di sini. Suara tenang dan acuh tak acuh keluar dari mulut Lu Ming. Diam, bagaimana Anda bisa menilai pencapaian saya? Kata-kata Lu Ming membuat marah Kuluo. Dialah orang pertama yang bergerak. Dia melangkah maju dan mengepalkan cakarnya di udara. Cakar hitam yang dipadatkan dari Ki Iblis menyambar Lu Ming. Bahkan makhluk tertinggi pun akan terluka parah oleh cakar ini. Namun, Lu Ming tidak bergerak menghadapi cakar ini. Seolah-olah dia tidak melihatnya dan membiarkan cakar besar itu mencakarnya. Mengapa Lu Ming tidak membalas? Mungkinkah dia takut? Atau dia dikurung? Kekuatan seorang kaisar terlalu menakutkan. Dia bisa membatasi dunia. Lu Ming mungkin ingin menyerang tapi dia tidak bisa bergerak. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang menebak-nebak. Lu Ming, cepat lari. Yan Kuangtu menjadi cemas. Namun, Lu Ming tetap tidak bergerak. Semut alam dewa spiritual belaka yang berani berkhotbah kepada saya. Aku akan memberinya pelajaran yang bagus. Selama aku tidak membunuhnya dan mematahkan beberapa tulang, kurasa nenek moyang iblis tidak akan menyalahkanku. Kuluo mencibir, dan ki iblisnya meningkat. Dalam sekejap, cakar raksasa hendak meraih kepala Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming akhirnya pindah. Tindakan Lu Ming sangat sederhana. Dia hanya melayangkan pukulan. Ledakan. Ruangan itu meledak seperti tahu. Cakar yang dipadatkan Kuluo juga meledak dan menghilang di bawah pukulan Lu Ming. Ini, mata semua orang membelalak kaget. Pukulan Lu Ming yang tampaknya biasa-biasa saja telah menghancurkan cakar yang terkondensasi dari Ki Iblis Kuluo. Meskipun Kuluo tidak menggunakan kemampuan aslinya,
dia masih bisa melukai makhluk tertinggi, tetapi Lu Ming telah mengalahkannya dengan begitu mudah. Bagaimana ini mungkin? Apakah kekuatan tempur Lu Ming sudah mencapai level ini? Itu terlalu mengejutkan. Pukulan yang sangat kuat, penuh kekuatan, terutama kekuatan tubuh fisik. Sungguh menakjubkan. Mengapa saya merasa tubuh roh saya akan meledak? Petik 2. Kata Kaisar Barbar, matanya dipenuhi keterkejutan. Saya memiliki perasaan yang sama. Penguasa lainnya juga angkat bicara. Lu Ming, mata si Eluan juga berbinar. Mata Yan Kuangtu bahkan lebih cerah. Kamu mempunyai beberapa keterampilan. Ambil langkah lain dariku. Ku Luo meraung. Dia merasa terhina setelah dihalangi oleh Lu Ming, dan kemarahan di hatinya semakin besar. Bas! Wilayah iblis menyebar dari tubuhnya dan menyelimuti Lu Ming. Di saat yang sama, ototnya membengkak dan dia tiba-tiba melayangkan pukulan. Pukulan ini mengandung kekuatan wilayah dan kekuatan tubuh roh. Itu 10 kali lebih kuat dari langkah sebelumnya. Kuluo telah menggunakan kekuatan aslinya dan menunjukkan kekuatan seorang kaisar. Mengaum, raungan naga bergema di dalam tubuh Lu Ming. Pada saat yang sama, garis keturunan ketiganya muncul dan seberkas energi melonjak ke tubuh Lu Ming.